Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والحلاك يا أم الدنيا ودين. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini, Alhamdulillah, kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan barokah Ummul Quran ini, apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Mawa'iz dan kita lanjutkan kajian dari Mau'izah yang kedua tentang beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat lanjutan dari Mau'izah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhala ala ghaniyyin fatawadu'a lahu min ajli jinaihi zahaba sulusa dinihi. Wa man, dan siapa saja orangnya, dakhala ala ghaniyyin, yang masuk kepada orang kaya, fatawadu'a, maka dia merendahkan dirinya, lahu, kepada orang kaya tersebut, min ajli ginaihi, disebabkan karena kekayaannya, zahaba, maka hilang, sulusa dinihi, sepertiga agamanya. Waman, dan siapa saja orangnya, latoma wajhahu, yang menampar-nampar wajahnya, ala mayyitin, ketika ada yang mati, faka'annama, maka seakan-akan ia, akhoza rumhan, telah mengambil tombak, yuqatiluni bihi, untuk berperang atau memerangi aku dengan tombak tersebut. Waman, dan barang siapa, kasara'udat, yang memotong dahan atau pohon, ala qabrin, di atas kubur, faka'annahu, maka seakan-akan ia, hadama, telah merobohkan, baba ka'bati, pintu Ka'bahku, biyadihi, dengan tangannya. Waman, dan siapa saja orangnya, lam yubali, yang tiada peduli, min ayyi babin, dari pintu mana, yakulu, dia makan, ma yubali, niscaya tiada dipeduli, min ayyi babin, dari pintu mana, yadkhuluhullah, akan memasukkan ia oleh Allah Subhanahu wa taala, jahannama, ke dalam neraka jahannam. Waman, dan siapa saja, lam yakun, yang tiada adalah ia, fizziyadati, bertambah, fi dinihi, di dalam agamanya, fahuwa bin nuqsani, maka dia berada di dalam kekurangan. Waman kana fin nuqsani, dan siapa saja yang adalah ia di dalam kekurangan, fal mautu khairun lahu, maka kematian itu lebih baik baginya.
Wa man amilah, dan siapa saja yang berbuat bima alima, dengan apa-apa yang dia ketahui, aurasahullahu ta'ala, maka diwariskan ia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilma, satu ilmu, malam ya'lam, dari perkara yang tiada diketahuinya. Wa man atala amaluhu, dan siapa saja yang panjang angan-angannya, lam yakhlus amaluhu, niscaya tiada ikhlas ia dengan amalnya. Titik. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian Mau'izoh yang kedua, yang berisi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya berisi tentang peringatan-peringatan kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man dakhala ala ghaniyyin, dan siapa saja orangnya yang masuk kepada orang kaya. Maksudnya adalah dia berkunjung menemui orang yang memiliki kekayaan. Entah tujuannya apa, wallahu a'lam. Tapi kemudian yang terjadi, fatawadhu'alahu, dia merendahkan dirinya di hadapan orang kaya tersebut. Seakan-akan dia memuliakan betul orang tersebut, min ajli ginaihi, disebabkan karena kekayaan yang dimiliki. Ini hati-hati. Siapa saja orangnya yang melakukan perbuatan tersebut, zahaba sulusa dinihi, maka sudah hilang sepertiga dari agamanya. Nah, inilah kerugian bagi orang yang merendahkan diri di hadapan orang kaya. Orang kaya. Jadi, ketika kita menghormati atau merendahkan diri, ada tempatnya. Jangan sembarangan merendahkan diri kita, terlebih lagi karena kekayaan orang tersebut. Seakan-akan nih, diri kita merasa lebih rendah dibandingkan orang itu disebabkan dengan kekayaan. Apalagi sampai menjilat, na'udzubil. Kan sekarang banyak yang begitu. Maka perbuatan tersebut ini menghilangkan sepertiga dari agamanya. Kenapa? Karena agamanya, terkhusus Islam, nggak mengajarkan yang demikian. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan orang, lihat dan ada tempat serta waktunya. Siapa yang patut kita rendahkan diri kita? Pertama, di hadapan kedua orang tua kita. Merendahlah serendah-rendahnya di hadapan orang tua. Kalaupun tuh anak memiliki harta benda, di hadapan orang tua, jangan coba-coba untuk merendahkan orang tua dengan harta kita. Percuma. Kenapa? Karena tanpa sebab orang tua, kita tidak akan pernah terlahir ke alam dunia. Sekaligus apapun yang kita miliki di alam dunia ini, dengan sebab doa orang tua. Tanpa mereka, jangan harap kita memiliki kekayaan. Punya ilmu, sombong di hadapan orang tua. Karena orang tuanya nggak sekolah umpamanya. Anaknya S1, S2, S-teler. Kan gitu kan? Akhirnya sombong di hadapan orang tua dengan ilmunya. Apa yang mau disombongkan? Kenapa? Karena engkau bisa berbicara, engkau bisa belajar dengan sebab orang tua. Tanpa mereka, engkau tidak akan pernah memiliki kecerdasan apapun. Ditambah lagi yang punya kedudukan, jabatan, sombong di hadapan orang tua, bahkan seakan-akan nggak kenal dengan orang tua, na'udzubillah. Anak yang demikian, kontan siksaannya selama di alam dunia. Kapan? Paling tidak ketika sakaratul mautnya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus diperhatikan. Maka ketika kita merendahkan diri, nomor satu di hadapan orang tua. Yang kedua, di hadapan guru.
Kalaupun nih status kita dibandingkan guru kita lebih hebat umpamanya. Karena keilmuan kita, kepahaman kita, atau murid-murid yang kita miliki di hadapan guru, maka merendahlah serendah-rendahnya. Jangan coba-coba berani untuk menggurui guru. Apalagi songong sama guru. Habis sudah. Kenapa demikian? Karena orang yang demikian tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dengan ilmunya. Disebabkan merendahkan gurunya sendiri. Mau guru apa saja. Terlebih lagi adalah guru agama yang mengajarkan mereka. Ini kadang-kadang ada. Gurunya yang ngajarin alif batasa udah nggak dikenalin. Hati-hati nih. Kenapa? Dia bisa baca kitab, dia bisa ngomong, dia bisa ngoceh dengan sebab gurunya yang mengajarkan abatasa tadi. Akhirnya apa? Berkahnya Allah buka pemahamannya, ilmunya. Supaya ilmu ini dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Maka caranya, jangan rendahkan guru. Tetap muliakan guru-guru kita. Ya, ini kadang-kadang kita terbalik. Guru dari mana-mana kita undang, penghormatannya bukan main. Tapi untuk guru-guru yang ada di kampung kita, di daerah kita, kadang-kadang kita nggak hormatin. Siapa yang datang? Si Ano, biarin. Begitu kan? Tapi guru yang kita nggak kenal, nggak pernah ngajarin kita, bahkan datangnya dibayar, ini yang sering kita hormatin. Benar? Nah, inilah begonya kita. Gitu kan? Nah, maka perhatikan. Kapan kita merendahkan diri? Di antaranya dengan guru. Lalu kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang lebih tua dibandingkan kita. Rendahkan diri kita. Bahkan ada sahabat Nabi dulu tuh, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau beliau berjalan, di depannya ada orang tua, nggak berani ngelancangin. Nggak berani duluin. Kalau anak sekarang kan lain. Ditempong tuh aki-aki. Bener? Nah ini. Sehingga apa? Adab, akhlak hilang sudah. Lalu yang demikian, pengen mendapatkan keberkahan, jauh tentunya. Padahal Sayyidina Ali, orang yang di depannya ternyata adalah Yahudi. Sedangkan Sayyidina Ali pada saat itu pengen sembahyang subuh. Mau sembahyang subuh karena di depan ada orang tua lagi jalan, dia nggak berani mendahuluinya. Kalau kita kan kagak. Bener. Boro-boro kita permisi misalnya, Kong, saya duluan ya. Enggak kita. Main selebat-selebet aja kan. Nih, apalagi anak sekarang. Itu. Ya. Dan ketika sudah sampai di masjid, ternyata nih aki-aki nyelonong terus. Tahulah Sayyidina Ali, oh dia bukan seorang muslim. Nah kalau model kita kan bejangit. Bener nggak? Bejangit nggak? Marah nggak? Sewot nggak? Pasti. Ya kan? Apa aja keluar. Nah ini. Makanya jangan sekali-kali salah untuk merendahkan diri di mana tempatnya dan kepada siapa. Nah, jika ada orangnya yang berani merendahkan dirinya di hadapan orang yang kaya dengan sebab hartanya, taruhannya adalah sepertiga agamanya hilang. Nah, sepertiga agama hilang gara-gara merendahkan diri di hadapan orang kaya dengan sebab hartanya, bahasa sekarangnya menjilat dan lain sebagainya. Nauzubillah. Cuma ingin mendapatkan dunia, agama dipertaruhkan. Makanya hati-hati. Makanya Islam itu mengajarkan, jangan sekali-kali menampakkan kesusahan. Jangan dalam hidup. Kenapa? Karena ulama-ulama salaf dulu tuh, mereka nih kemana-mana nih selalu bawa kunci. Supaya apa? Orang nyangka itu dia punya rumah. Kenapa bawa kunci? Kalau sekarang mungkin kendaraan lah. Selalu ditenteng-tenteng tuh kunci. Dan orang menyangka bahwa orang ini punya rumah. Padahal apa? Tiap malam ulama salaf ini tidurnya selalu di masjid. Kenapa? Karena nggak punya rumah. Tuh ulama salaf dulu begitu.
Supaya apa? Nggak ketahuan bahwa dia adalah orang beda sama orang sekarang. Orang sekarang kaya juga belaga susah. Bener? Sehingga apa? Berkahnya nggak ada. Makanya kalau kita bercermin nih kepada Imam As-Sazili, pemilik tarekat Saziliyah, beliau itu ulama yang paling kaya. Ulama paling kaya. Rumahnya bak istana. Kendaraannya, ini kalau beliau nyari kendaraan, kalau zaman sekarang kan mobil, motor. Itu kuda yang paling mahal. Yang orang-orang nggak bisa beli, dia beli. Pakaiannya selalu yang paling keluaran terbaru, paling modis. Ketika ditanya, wahai Imam, apakah engkau tidak tawadu? Aku tawadu. Tawadunya aku, karena aku memiliki harta, maka aku persembahkan di hadapan Allah untuk beribadah, aku pakai yang paling bagus. Itu begitu. Jadi yang namanya tawadu, merendahkan diri, bukan berarti kita menampakkan kesusahan, kesulitan kita. Emang udah susah, pakaian jelek, habis sudah nggak ada harganya. Bener? Coba kalau pakaian necis sedikit. Keren kan? Keren. Kendaraan juga sama. Walaupun kita susah, cari yang bagus. Supaya apa? Nggak kelihatan kesusahan kita. Sehingga apa? Orang nggak merendahkan kita. Tapi kalau pakaian kita, mohon maaf, kendaraan kita, yang bunyinya kutuk, 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 kutuk. Kan begitu kan? Ya, udah nggak dilihat orang. Siapa itu? Sadano. Ya kan? Siapa itu? Si Ano. Ini Islam mengajarkan begitu. Terlebih lagi di hadapan orang kaya, jangan menampakkan kesusahan, apalagi sampai merendahkan diri dengan berbagai macam alasan untuk menjilat. Nauzubillah. Taruhannya adalah sepertiga agama kita hilang. Kenapa demikian? Karena orang yang begitu berarti landasan agamanya kurang. Lihat dah orang-orang yang menjilat. Apa dia nggak tahu agama? Tahu. Cuma sengaja dia hilangkan agama dari dirinya, dia rendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang kaya. Nih, yang pertama pesan Allah, jangan lakukan hal tersebut. Taruhannya adalah agamamu. Ini. Ya. Nah, salah. Kemudian yang selanjutnya, waman latama wajhahu ala mayyitin, dan siapa saja orangnya yang menampar wajahnya ketika ada yang mati. Contoh, orang tua kita meninggal dunia umpamanya, atau saudara kita meninggal dunia, karena saking sedihnya kita tampar-tampar tuh pipi kita. Kalau orang Cina begitu. Lihat orang Cina. Dia tampar-tampar pipinya. Sebagai bentuk penyesalan. Islam nggak ngajarin begitu. Siapa saja orangnya yang menampar-nampar wajahnya disebabkan ada yang mati, faka'annama akhadha rumhan yuqatiluni bihi, maka seakan-akan itu orang seperti mengambil tombak untuk memerangi aku, kata Allah. Bahasa kitanya, dia ngajak perang sama Allah. Kok begitu? Iya, karena dia tidak ridho dengan kematian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita kan nggak pernah tahu. Karena kematian ini adalah jalan yang diberikan Allah untuk kebaikan kita. Dan memang semua manusia itu benci dengan yang namanya kematian. Padahal kematian itu mungkin lebih baik bagi dirinya. Terlebih lagi nih bagi umat Islam. Nabi kan bilang, al-mautu rohatun lilmu. Kematian itu adalah kesenangan buat orang mukmin, buat orang-orang yang beriman, yang imannya teguh, yang imannya kokoh. Kematian itu bukan masalah. Yang jadi masalah kan buat orang yang maksiatnya getol, imannya nggak kokoh, dosanya banyak. Ditanya, berani mati? Nggak usah pakai ditanya dah. Dengar ada yang mati aja juga udah bingung dia. Bener kan? Nah, itu permasalahannya.
Tapi buat orang yang imannya bagus, imannya baik, kematian bukan masalah. Bahkan perjumpaan dia dengan Allah ini menjadi hal yang sangat dirindukan. Makanya kita belajar dari para ulama-ulama terdahulu. Mereka tuh dengan kematian menjadi hal yang sangat menyenangkan. Dan itu yang mereka tunggu-tunggu. Kalau buat kita kan bukan nunggu itu. Padahal logika apa enggak nih, benar apa enggaknya kita, hakikatnya kita sedang menunggu kematian. Benar? Nah. Kita kan sedang nunggu. Kita nunggu aja. Kapan tibanya? Kan gitu. Sehingga apa? Permasalahannya kemudian ketika ada yang mati, sedih boleh. Nangis boleh. Yang kagak boleh, pesan baginda Rasul, di antaranya menampar-nampar wajah pipi. Lalu merobek-robek pakaian. Lalu berguling-gulingan. Jadi kita ada yang kayak begitu tuh, pas ada yang mati, guling-gulingan dia. Ya. Rambutnya diacak-acak, aud-audan. Islam nggak pernah mengajarkan itu. Siapa yang melakukan itu, berarti dia sudah mengajak berperang dengan Allah Subhanahu, karena dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Padahal itu yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik buat dirinya. Maka jangan lakukan hal tersebut. Itu pesan yang selanjutnya. Pesan Allah lagi, wa man kassara udan ala qabrin. Dan siapa saja yang memotong dahan atau pohon di atas kubur. Nih, kalau ada kuburan, keluarga kita, kan kemudian kita tanemin pohon tuh. Itu kalau bisa jangan ditebang. Jangan ditebang. Kalaupun mau dipangkas, pangkas saja. Cuma jangan dimatikan tuh pohon. Rumput umpamanya, boleh yang panjang-panjang kalau bisa dipangkas saja. Diratain supaya kelihatan indah. Jangan dicabutin semua. Terlebih lagi nih pohon. Faka'annahu hadababa ka'bati biyadihi. Maka orang yang melakukan perbuatan tersebut seakan-akan dia sudah merobohkan pintu Ka'bahku dengan tangannya. Kita tahu orang yang berani merobohkan Ka'bah, dosanya gede apa enggak? Pasti. Atau dia mengambil sesuatu dari bagian Ka'bah. Mau kain kiswahnya lah. Karena ada orang umrah, orang haji bawa gunting. Kain kiswah digunting. Supaya dapat berkah. Lagu Anda dapat berkah, nyolong itu. Benar kan? Bukan berkah, dosa yang ada. Atau sebaliknya. Dari bagian Ka'bah ada yang dia ambil aja. Itu nggak diperbolehkan dan termasuk dosa. Nah, orang nih yang kadang-kadang nggak sadar, ketika dia datang ke kubur, dia lihat ada pohon, main tebang aja, dimatiin tuh pohon. Dosanya sama dengan merobohkan Ka'bah. Dosa. Kenapa? Karena pohon yang tumbuh di atas kubur itu bisa memberikan syafaat pertolongan. Minimal meringankan azab untuk ahli kubur. Itu manfaatnya. Emang ada hadisnya? Ada riwayat. Ketika baginda Rasul berjalan dengan para sahabat, sampai di satu makbaroh pemakaman, Rasul ngomong ke para sahabat, tolong ambilkan pelepah korma. Sahabat nggak pakai nanya, diambilin. Bukan kayak kita lemes nanya mulu. Gitu kan? Nah, selesai diambilin, lalu dibelah dua oleh baginda Rasul. Selesai dibelah dua, ditancapkan tuh, ditaruh di atas kubur. Baru sahabat nanya, kenapa ya Rasul? Sesungguhnya dua penghuni kubur ini lagi disiksa di dalam kubur. Aku berharap dengan pelepah kurma ini sampai dia kering, Allah ringankan azab kuburnya. Itu pelepah kurma yang enggak ditanam. Bagaimana dengan pohon yang tumbuh, yang memang kita tanam? Makanya orang dulu tuh kalau makamin bukan batu nisan.
Ada kayu jarak ditanemin kan? Bener. Pokoknya kayu apa aja dah di situ dia tanemin. Itu sebetulnya. Manfaatnya karena Rasul melakukan itu. Tujuannya untuk meringankan azab bagi ahli kubur. Orang yang ada di dalam tadi. Kalau dia hidup, alhamdulillah. Enggak hidup, besoknya ditanam lagi tuh sama orang-orang tua kita. Kita sekarang di kekuatan modern, bener, dia beli batu nisan. Nggak batu nisan, dia beli keramik. Di keramik kanan kiri, tinggi banget lagi. Bener kan? Pohonannya nggak ada. Makin gersang ahli kubur, ditaruhin gituan. Bukannya tambah senang. Kalau pengen senang, udah pakaiin rumput. Cakep itu. Kalau nggak rumput, pakaiin pohon. Dulu kan nadanya begitu. Atas palanya, kakinya, ditaruhin tuh. Supaya apa? Nih ahli kubur mendapatkan syafaat pertolongan. Dengan melalui pohon ini. Allah ringankan azab kubur. Cuman orang tua kita dulu kalau ngomong nggak pakai dalil. Dan nggak pernah jelasin. Dia mah ngikutin aja yang ada. Pokoknya patuh aja. Gak kayak orang sekarang. Nanya mulu, ngikutin kagak. Bener. Ngerjain juga kagak, nggak ngamalin. Yang dia pakai batu nisan, dia beli mahal-mahal. Bener. Keramik, nyewa tukang. Selesai jadi ngeramik. Wah, elah gua ngeramik orang tua gua. Apa habis segitu, mana duit boleh ngutang. Nah, nih yang model begini nih. Ada yang begitu kan? Ada nggak? Ada yang model begitu. Kalau enggak, jangan dipaksakan. Cukup dengan pohon itu tadi. Ustadz, kok di Arab kagak pakai pohon? Lah di Arab megersang. Di Arab megersang. Nggak ada pohon. Nggak ada pohon. Sekalinya ada pohon, itu biaya ngidupin pohon, sama biaya beli pohonnya, mahalan ngidupin. Kenapa? Mesti disiram tiap hari. Mesti dipupuk. Baru tumbuh. Beda sama Indonesia. Indonesia mah ceblokin aja. Hidup. Gitu kan? Makanya di sana akhirnya pakai batu nandainnya. Dan juga nggak dibangun dengan bangunan yang tinggi-tinggi. Kecuali orang-orang tertentu yang memang dihormati. Di antaranya para ulama. Bahkan kalau para ulama nih yang nggak dikenal sama sekali, biasa aja makan. Kita makan lain, kagak dikenal juga dicari-cari. Bener? Dibangunin makam. Gitu kan? Dibuat sebagus mungkin, ditanya, ini makam siapa? Pokoknya keramat. Ayo udah. Bener nggak? Ini. Jangan begitu tuh. Jadi, kalau ada pohon di makam keluarga kita yang sudah meninggal di kuburannya, maka jangan dipotong. Kalau mau dirapikan, rapikan serapi-rapinya. Yang terpenting jangan dipotong. Kenapa? Karena pohon ini bisa memberikan syafaat, di antaranya azab kubur untuk ahli kubur diringankan. Ini pesan dari Allah Subhanahu. Selanjutnya, waman lam yubali min ayyibabin ya'kulu. Dan siapa saja orangnya yang tidak peduli dari pintu mana dia makan. Yang dimaksud, ketika dia mencari makan untuk dirinya, dia nggak hati-hati. Yang penting judulnya bisa makan. Ada yang begitu? Ada nggak? Artinya apa? Dia nggak peduli amin halalin, amin haramin. Apakah ini halal, apakah ini nggak peduli. Yang penting pokoknya dia bisa makan. Dan ini penyakit umat baginda Rasul. Tidak akan peduli lagi orang nanti di akhir zaman dari mana dia memperoleh untuk makan. Soal halal haram nggak peduli. Bahkan bahasa sudah keluar. Nyari yang haram aja susah. Apalagi yang hal. Udah keluar loh tuh bahasa. Dari tahun dulu. Ya kan? Bahasa ini sudah keluar. Kalau sudah begitu,
Artinya nih orang udah nggak peduli lagi. Dia nyari makannya halal apa haram. Yang penting dulunya dia bisa makan. Dan kalau sudah begitu, berarti ada daging yang tumbuh di badannya dari perkara yang haram. Padahal kata baginda Rasul, man nabatalah min haramin annaru paulabih. Siapa saja orangnya yang tumbuh daging nih dari perkara yang haram, maka neraka lebih utama buat dia. Kenapa? Karena daging kita dari yang haram, lalapannya adalah neraka. Nggak mau surga dimasukin dari daging yang halal, ya yang haram nggak bakalan mau. Pasti tempatnya adalah neraka. Oleh karena itu, hati-hati. Lalu, ma yubali min ayyibabin yadkhuluhullahu ta'ala jahannam. Maka tidak akan peduli dari pintu mana nanti dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Maksudnya orang yang makan dari perkara yang haram, Allah nanti masukin dari pintu mana aja dah terserah Allah ke dalam neraka jahannam. Pintu neraka ada berapa? 7. Hah? Ada 7. Dari pintu mana aja tuh terserah Allah aja udah. Bebas saja udah Allah. Mau masukin dari mana? Apa yang menjadi penyebabnya? Makanan haram. Dan orang yang berani memakan yang haram, efeknya banyak banget. Pertama, ibadahnya nggak diterima. Dia ibadah, dia rajin banget. Tapi makanannya dari haram, dan nggak diterima. Mau jenisnya, rupanya, cara nyarinya, Allah udah nggak terima. Kenapa? Karena Allah itu maha bersih. Hanya menerima yang bersih. Lah kalau haram kan kotor. Allah nggak terima. Jelas Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul mutatoh. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih, yang suci. Di antaranya apa? Makanannya. Itu. Lalu apa lagi? Yang kedua. Yang kedua, doanya nggak bakalan diterima Allah. Nggak nyampe. Makanya kalau pengen doa kita cepat dikabulin, usahain makanan yang halal. Jangan yang haram. Boro-boro yang haram, yang remeh-remeh aja jangan. Contoh nih. Kita punya tetangga, pohon ceceknya lagi berbuah, gitu kan? Kita pengen makan sayur asem, main betot aja tuh cecek, nggak pakai nggak pakai minta. Dia olah pas begitu dia cicipin aja udah mateng nih, sedap banget. Haram itu, haram, ya. Kalaupun ada, saya udah minta Ustadz, mintanya bagaimana? Saya teriak. Minta ceceknya ya, orang kagak ada. Sama yang begitu. Di orang kita, di penyakit orang kita dulu begitu tuh. Ya kan? Ya. Pon singkong orang main putus saja. Ada kan? Ada yang begitu tuh. Buah-buahan orang main rambet saja. Hati-hati nih. Doa kita nggak bakalan gara-gara itu tuh. Gara-gara itu. Jadi kalau doa pengen cepet dikabulin, makannya yang halal. Lalu apalagi imbasnya? Kita kan bakal punya anak. Bakal punya cucu. Gara-gara makanan yang haram, jangan salahkan kalau anak kita susah diatur. Susah diperintah. Bahasa orang Betawi bilang, lawan mulu. Banyak yang begitu tuh. Kita kadang-kadang nih mohon maaf, kurang teliti. Kenapa anak susah dibilangin? Ingat, anak tercipta dari air mani kita. Dan salah satu yang menurunkan kepada anak dari bapaknya adalah sifatnya. Kalau kecerdasan dari emaknya. Tapi kalau sifatnya dari bapaknya. Bapaknya lagunya begitu, jangan salahin. Emang sifatnya. Kalau bentuk badan itu bapaknya. Ya.
Tapi kalau soal nih, bentuk yang lebih lagi, itu emaknya. Rambut, itu emaknya. Kalau bapak, itu tadi, sifat dengan bentuk. Itu begitu tuh. Nah, kalau makanan dari yang haram, hati-hati. Kalau sifat anak melawan mulu. Emaknya nggak salah. Kenapa? Karena emaknya mah cuma nampung. Bener? Nampung, Allah jadi manusia. Bibitnya dari mana? Dari bapaknya. Tiba-tiba makanan yang masuk haram. Hati-hati. Makanya Rasul pernah bilang, Fatimah anakku itu tercipta dari tanah surga. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah pada peristiwa ya, ketika Rasulullah sedang bersedih, malaikat Jibril datang. Kemudian membawakan makanan surga. Setelah itu Rasulullah bersama dengan istrinya mengandunglah yang namanya Fatimah. Nah, anaknya ini Fatimah, anak baginda Rasul, itu tercipta bukan dari tanah dunia, tapi dari tanah. Makanya Rasul bilang, kalau aku kangen dengan bau surga, aku cium Fatimah. Lah, namanya tanah surga kan halal banget. Bener? Nah, kalau kita kan belum tentu anak kita bisa bilang begitu. Bener? Kira-kira nih, anak-anak kita tuh terciptanya dari yang halal apa yang haram? Karena kadang-kadang mohon maaf nih, kita habis makan cecek tadi tuh, ya kan? Cecek tadi malam dia berhubungan dengan istrinya, lalu istrinya berarti ini dari wajar kalau tuh anak berubul. Bener? Kadang-kadang ada orang tua yang pakai bertanya, padahal saya kagak begitu. Iya, mungkin kebiasaan dia nggak begitu kan? Tapi gara-gara satu maksiat yang dia lakukan, kemudian Allah jadikan ini menjadi anak, ternyata habis memakan yang haram, maka jadinya demikian. Ini kita khawatirin. Makanya jaga diri kita dari makanan dan minuman yang halal. Jaga tuh. Yang halal-halal aja pakai. Makan, minum. Khawatir, apalagi nih yang sudah punya istri. Pas begitu jadi anak, hati-hati. Hati-hati. Kalau bisa, yang halal-halal. Yang betul-betul dijaga. Maka Allah kemudian nggak peduli. Untuk orang yang berani melakukan perkara yang haram, Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam dari pintu mana saja. Selanjutnya, waman lam yakun fi ziyadati fi dinihi, dan siapa saja orangnya yang tiada bertambah di dalam agamanya. Maksudnya di dalam kehidupannya nih, pengetahuan agamanya cuman begitu-gitu juga, stuck di tempat. Ada yang begitu kan? Ya. Ngaji ogah, belajar ogah. Pengetahuan cuma begitu doang. Ya, langganan doanya Robbana Atina. Itu aja udah. Gitu kan? Ya. Terus sholatnya nggak jauh dari kul-kul. Ya kan? Ya. Bener? Ya. Baca Quran, dia nggak mau belajar. Ngaji, dia nggak mau. Pokoknya dia nggak mau menambahkan di dalam masalah agama. Alasannya sibuk. Alasannya malas. Dan nggak ada orang yang paling sombong kecuali itu. Orang kalau udah ngomong, malas, sibuk, nah itu udah. Selesai udah. Kalau dua hal ini, nggak bisa hilang dari dirinya, tandanya berarti ini orang sombong. Kenapa? Karena dalam urusan agama nggak ada istilah begitu. Sesibuk apapun, semalas apapun, dalam urusan agama mesti nambah. Dari waktu ke waktu begitu. Jangan dari masih kecil, apa ubanan, begitu-gitu juga. Tambahin dikit-dikit pemahaman kita tentang agama. Nah, orang yang tiada bertambah di dalam agamanya, fahuwa pinukson, maka dia adalah orang yang
kurang. Kurang apa? Kurang akalnya. Kan Nabi bilang, seburuk-buruk orang adalah yang paham urusan dunia, namun bodoh urusan akhirat agamanya. Itu orang yang paling rugi banget. Urusan dunia, lemes, limpad, apalagi sotoy bahasa kitanya. Dia tahu semuanya. Apa yang dia nggak tahu tentang urusan dunia? Orang ngomong apa aja dia timpalin. Pas giliran urusan agama aja mau urusan akhirat. Kagak paham pisan dia. Sholat maghrib 4 rakaat. Ada kan? Ada. Sholat subuh 4 rakaat. Ada yang begitu? Yang dikira kagak. Kenapa? Karena dia berpikir 2 rakaat maka dikitan. Kalau 4 rakaat baru balasannya lebih banyak. Karena dia kagak paham, sudah itu aja dilakuin. Nah kalau sudah begitu berarti dia orang yang kurang. Kurang apanya? Akalnya. Karena orang yang berakal sehat, dia tidak akan pernah mau kurang di dalam urusan agama. Terus dia cari dan dia belajar. Wa man kana fi nuqsani fal mautu khairun lahu. Dan siapa saja orangnya yang kurang di dalam masalah agama, fal mautu khairun lahu, maka kematian lebih baik bagi dirinya. Artinya apa? Tujuan kita diciptakan adalah untuk agama. Kita baru punya nilai. Kalau yang lainnya nggak ada nilainya. Contoh, kita punya kedudukan. Emang malaikat dalam kubur pernah nanya, jabatan terakhirmu apa? Pernah? Kita belum pernah dengar. Itu kan? Kekayaan. Apa malaikat pernah nanya? Apa saja yang kamu tinggalkan pas kamu mati? Enggak. Anak. Keturunan kita, apa pernah malaikat nanya? Anakmu berapa? Binimu ada berapa? Pernah nggak nanya malaikat? Allah nggak mau tahu, malaikat juga nggak mau tahu. Yang Allah tanya urusan agamanya. Kan pertanyaan pertama, Marrobuka. Siapa Tuhanmu? Urusan agama kan? Bertuhan benar, nggak salah dia di dalam menuhankan, selamat. Urusan agama. Yang kedua yang ditanya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Benar dia mengimani nabinya, selamat. Tapi pas ditanya, hati-hati dah. Ada yang model lagi nih orang. Ustaz, saya udah boleh ngapalin di dunia. Ada kan yang begitu kan? Ada. Masa iya pasti sono nanti saya kagak bisa. Ketimbang pertanyaan 5. Gitu kan? Ya. Otak saya cerdas, Ustaz. Di dunia aja saya kuliah cum laude. Tahu cum laude kan? Ya. Lulusnya di atas rata-rata. Cerdas banget, jenius dia. Tibang 5. Marrobuka, waman nabiyuka, wama imamuka, wama kiblatuka, wama ikhwanuka. Tibang 5, masa saya kagak apal. Gitu kan? Ya. Dikubur, kecerdasan, kejeniusan otak kita nggak berlaku. Kenapa? Karena orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Itu orang yang cerdas. Orang yang bodoh adalah orang yang kagak pernah ingat mati. Pengennya hidup terus. Ada yang begitu kan? Udah 60 tahun pengen hidup terus. Sampai mengurusin. Temennya juga udah pakai dada. Jadi, buat orang yang kurang akalnya, kematian lebih baik buat dia. Dan orang yang kurang akalnya adalah yang tidak pernah bertambah pengetahuan agamanya. Maka usahakan diri kita nih. Nambahin terus. Belajar dan belajar. Supaya apa? Kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bernilai adalah orang yang mengamalkan agamanya. Dan orang yang paham beda sama orang yang tahu.